Berikut ini hadis Arba'in Nawawi keempat tentang takdir manusia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alayqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'in kalimah bikatbi rizqi wa ajali wa amalihi wa syakkiyun aw sa'id فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptanya di dalam perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Allah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara klasisnya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara klasisnya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis Arba'in Nawawi. Yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah kebahagiaan dan kecelakaan. Yang kedua, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa klasisnya masuk surga atau neraka. Akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Yang ketiga, amal perbuatan dinilai di akhir. Maka hendaklah manusia tidak terpedaya dengan kondisinya saat ini. Justru harus selalu memohon kepada Allah agar diberi keteguhan dan akhir yang baik, husnul khotimah. Yang keempat, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Yang kelima, tenang dalam memasalahkan rizki dan qanaah atau menerima, dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hatinya karenanya. Yang keenam, kehidupan ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Yang ketujuh,
sebagai ulama dan orang bijak, berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus.